Halo semua, kami dari kelompok 11 mata kuliah pemrograman akan memaparkan hasil dari proyek tugas besar kami. Untuk memenuhi tugas besar ini, kami membuat aplikasi game yang kami beri nama SIS. Adapun tujuan kami membuat aplikasi ini adalah, dalam kehidupan nyata terutama di masa pandemi COVID-19 ini, kita pasti tidak asing lagi dengan kebosanan. Hal ini dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karenanya, kelompok kami berusaha untuk membuat program yang mampu mengatasi hal tersebut. Dengan adanya game yang kami buat ini, kami harap pengguna dari program ini mampu untuk mengatasi kebosanan yang mereka alami. Proyek tugas besar ini berbasis bahasa C, sesuai dengan materi yang kami dapatkan dalam mata kuliah pemrograman semester 1. Sebelum itu, ini adalah anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Igusti Ngurah Agung Krisna Aditya, yang kedua Diki Umardani, dan yang ketiga Putu Pradipta Dwipayani. Karena pada proyek tugas besar ini kami menggunakan SDL, maka kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu SDL, kenapa kami lebih memilih SDL daripada SFML atau Simple and Fast Multimedia Library. Kami juga menggunakan teknik double buffer untuk render layar. Selanjutnya, baru kami paparkan hasil dari proyek tugas besar kami. SDL atau Simple Direct Media Layer adalah salah satu library yang bisa kita gunakan untuk membuat game dengan bahasa C. SDL yang dibuat dengan bahasa C bisa digunakan dalam banyak bahasa pemrograman karena tidak mengharuskan adanya Object-Oriented Programming. Saat ini, kami menggunakan SDL2 yang merupakan pengembangan dari SDL 1.2. SDL2 ini mempunyai banyak perbedaan dibandingkan dengan pendahulunya. Kenapa kami lebih memilih SDL daripada menggunakan SFML? Yang pertama, itu karena SFML dan API grafik terbatas. Yang kedua, SFML tidak mendukung aplikasi mobile. Yang ketiga, modul jaringan SFML sangat terbatas dan modul audionya juga sering rusak. Yang keempat, komunitas SFML sangat tidak bersahabat. Yang kelima, freely use, yaitu SDL memungkinkan kita untuk push and flop dengan extend pipeline. Dan yang terakhir, jaringan tidak terbatas, audio berfungsi dengan baik, dan modul lain berfungsi dengan baik juga. Maka dari itu, kami lebih memilih SDL daripada menggunakan SFML. Selanjutnya, kami juga menggunakan teknik double buffering saat melakukan render ke layar agar mengurangi screen tearing dalam gamenya. Teknik ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan single buffer. Namun, hasil yang ditawarkan akan membuat gamenya menjadi lebih baik saat dimainkan. Berikut adalah hasil proyek tugas besar kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas besar yang berjudul Game 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara garis besar kode yang kelompok kami buat selama kurang lebih 2 bulan pengerjaan. Lalu di sini kita akan mendefinisikan bullet atau peluru. Lalu kita memakai dua struct. Yang pertama, struct untuk entitas. Entitasnya yang dimaksud dengan karakternya, yang nanti ada prota dan anta. Lalu struct bullet. Ini berguna untuk peluru yang akan keluar, tipe datanya. Lalu kita mendefinisikan SDL tekstur, lalu bullet dan entitas yang tadi kita buat. Setelah itu
kita membuat void add bullet atau function dari add bullet. Ini berguna untuk menambahkan peluru yang kita tembakkan. Lalu di sini kita memakai kondisi if jika font sama dengan 0. Ini berguna untuk jika pelurunya lebih besar dari 0, maka dia akan menambahkan setiap pelurunya. Lalu kita membuat function remove bullet. Ini berguna untuk ketika bulletnya itu sudah melebihi batas maksimum, dia akan terhapus. Lalu ini berguna untuk window yang kita buat. Nanti kita akan jelaskan di penjelasan selanjutnya. Lalu di sini codingnya seperti berikut. Setelah itu ini berguna ketika musuh tidak berjalan, maka scan code-nya left atau dia A. Di sini saya menggunakan left dan A ini agar bisa menggunakan dua button. Dia bisa jalan ke kiri, lalu di sini else if-nya bisa berjalan ke kanan dengan menekan right atau D. Lalu kita membuat not man walk. Ini maksudnya ketika dia tidak jalan, maka ketika kita menekan X atau Z, peluru akan menambahkan atau dia akan keluar peluru. Bisa kita lihat. Lalu main shootingnya 1, karena di awal si protagonisnya ini kan 0 tuh. Lalu dia ketika menembakkan dia akan shootingnya 1. Lalu ketika dia up, maka main DY ini berguna untuk ketika kan yang pertama dia Y-nya 0, lalu DY itu diagonal Y, dia akan minus, maka akan ke atas. Lalu kita membuat make renderer, ini berguna untuk merender yang pertama itu SDL set render draw color. Ini adalah background paling belakang, lalu render copy, lalu ini adalah menampilkan dari protagonis dan enemy. Nah itu. Lalu ini untuk menambahkan atau merender si bullet yang tadi atau peluru itu. Lalu di render semua. Lalu kita membuat function logic. Di sini adalah logic dari kita membuat game. Yang pertama itu adalah si main atau main karakternya itu berada di Y285. Lalu perulangan untuk ketika peluru mengenai enemy, bisa kita lihat kondisinya, maka enemy alive-nya itu 0 atau dia mati. Lalu ketika bulletnya itu udah mencapai atau lebih dari 1000, maka kita memakai function yang tadi saya jelaskan, maka dia akan remove bullet, langsung hilang bulletnya itu agar mengurangi bug pada game. Lalu
ketika musuhnya itu 0 atau dia mati, maka kita akan membuat animasi ketika dia mati. Image now-nya 3 itu dimaksud dari sprite yang kita gunakan gambarnya. Lalu in main yang pertama, kita mendeklarasikan window yang tadi kita buat, lalu renderer, lalu error handling. Setelah itu kita membuat entitas dari main, lalu entitas dari enemy yang pertama kali ada. Lalu kita membuat window, create window dengan resolusi 540 dan 360. Dan dia bersifat center, kanan, X-nya kanan dan Y-nya X-nya kanan dan Y-nya tengah. Lalu kita akan merender si good guy atau protagonisnya itu dengan cara berikut. Lalu main texture dan create texture from surface. Lalu SDL free surface ini untuk menghapus yang tadi agar kita gunakan di enemy. Setelah itu sama dengan yang di good guy, yang di enemy. Lalu kita ngeload background dengan code sebagai berikut. Mengikuti di bawahnya dengan peluru image load yang kita ambil dari resource bullet. Lalu SDL free surface. Dan ini dimaksud adalah ketika game mulai, dia akan mulai dari 0 karena belum memakai logic yang tadi. Lalu while done, bisa kita lihat delay yang dimaksud ketika gamenya udah selesai, maka 1/6 akan bisa mulai lagi. Itu destroy window, destroy, remove bullet, lalu SDL quit. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana ketika program dijalankan. Yang pertama ialah function dari button pertama adalah atas, kanan, atau kiri. Ketika kita mencet atas, dia akan bisa dibilang dia loncat. Kita menekan kanan, dia akan ke kanan, lalu ke kiri akan ke kiri. Dan facing left-nya itu akan ke kiri ketika kita mencet button. Bisa kita lihat. Lalu ketika kita menembakkan ke musuh, yang terjadi musuhnya mati atau hilang. Sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.